يكن كاذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Akhi Faikar dari Pondok Pesantren Buni Indonesia. Semoga apa yang dibacakan oleh Akhi Faikar menambah keberkahan untuk Akhi Faikar dan juga untuk kita semua tentunya. Taib, ayah dan bunda, tanpa berpanjang kalam, mari kita langsung saja memasuki acara inti kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Usmauluddin. Namun sebelum memasuki materi tersebut, kami persilahkan untuk kepada Ustadz Wawang Khairuddin untuk memandu acara selaku moderator. Assalamualaikum Ustadz Wawang. Waalaikumsalam. Ya, taib Ustadz. Jazakallah ya Ustadz Pandu serta yang sudah berikan waktu pada saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, nikmat jasmani, nikmat rohani serta nikmat rezeki. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah setia menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Usmauluddin MA, para daiyat ya, ustadzah dan juga para jamaah kajian rutin malam Jumat yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, malam Jumat Sayyidul Ayam yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin setiap malam Jumat, yaitu serial dakwah para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Pada kesempatan malam ini adalah spesial ya, yang akan kita
bahas adalah spesial, yaitu tentang hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh kiai kita, ya guru kita, ya, yaitu Kiai Haji Uus Mauludin MA. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah ketua IKADI, ya, IKADI Karawang. Sangat bersemangat sekali, ya, luar biasa. Ya. Kemudian beliau juga mudir Pondok Pesantren Mimbar Hufaz Karawang. Kemudian ketua mudir juga mudir Pondok Pesantren Bunyan Indonesia Bekasi, dan segudang aktivitas yang tidak bisa saya sebutkan, ya, sebagai apa namanya, aktivitas dari beliau yang biasa, ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat, ya. Dan pada kesempatan malam ini kita akan menyimak kajian yang akan beliau sampaikan, ya. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa jadi ilmu bagi kita, ya, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan ini kan bulan Rabiul Awal, ya, yang mana bulan ini adalah bulan di mana dilahirkan Rasulullah SAW, ya. Jadi sangat pas sekali, ya, kalau pada malam ini kita membahas tentang hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi momentumnya pas, ya. Dan kita nantinya insya Allah akan semakin cinta kepada beliau, ya, akan semakin mengenal, dan kita insya Allah mendapatkan diaku sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Tidak banyak kata yang akan saya sampaikan, ya, untuk mempersingkat waktu, ya. Marilah kita sama-sama dengarkan kajian rutin tausiah materi yang akan disampaikan oleh kiai kita, Kiai Haji Uus Mauludin MA. Kepadanya persilakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Baik, ya. Alhamdulillah. Semoga antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat dimanapun antum semuanya berada. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Tanpa nikmat Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Dan alhamdulillah, Allah kokohkan nikmat sehat, afiat, dan semoga kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang bangga dengan Islam, siap mengkaji Islam, siap mendakwahkan Islam, dan siap memperjuangkan agama Islam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Kita pun tidak akan pernah bosan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang. Kita yakin dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada keselamatan,
ada kemuliaan, ada kejayaan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi seluruh umat manusia. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah halalkan syafaatul uzma darinya dan memperkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya. Terlebih malam ini kita akan sedikit mengkaji dakwah Nabi Muhammad SAW, dan kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah, sehingga dengan majlis ini kita semakin mengenal Nabi SAW dan kita semakin cinta kepada Nabi SAW, sehingga tumbuh semangat di hati kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, mendakwahkannya dan memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Malam ini kita masuk tanggal 20 Rabiul Awal, ya, 1445 Hijriah. Setiap bulan Rabiul Awal, seluruh kaum muslimin selalu mengingat dan diingatkan ada peristiwa besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu banyak orang yang mengingatkan itu dengan istilah Maulid Rasul SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji seperti apa ekspresi cinta kita kepada Rasul SAW dengan mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW, yang dengan kajian-kajian ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, semoga kita mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah agar menjadi pegangan dalam kehidupan kita semuanya. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat ini sebagai pendahuluan, ya. Saya akan bacakan dan nanti silakan untuk dibaca bersama-sama di tempat masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Kama arsalna fikum, kama sebagaimana, arsalna telah kami utus, fikum pada kalian semuanya, rasulan seorang rasul, minkum dari kalian, yatlu alaikum membacakan kepada kalian ayatina ayat-ayat kami, wa yuzakkikum dan mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitab dan mengajarkan kepada kalian alkitab, wal hikmata dan hikmah, wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini saya berikan judul dengan Rasul yang membawa misi tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dengan misi ini. Ya, beliau adalah seorang rasul, kenabian dan kerasulannya langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, terlebih di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai
data yang sangat penting untuk kita baca, untuk kita fahami, dan untuk kita jiwai. Sehingga keyakinan kita terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar katanya, akan tetapi kita memang memiliki data yang jelas, baik dari Al-Quran sebagai kitab suci pegangan kita, baik dari sunnah Nabi SAW, ya, ataupun bagaimana saya tadi sebutkan di dalam grup, sangat penting sekali untuk disimak apa yang menjadi paparan dari Manahim Ali, bahwa sejak abad kedua Masehi, orang-orang Romawi mereka sudah paham betul wilayah-wilayah Makkah dan Madinah, dan itu semuanya sebagai bukti sejarah bahwa kemunculan Nabi Muhammad SAW bukan kemunculan yang ujuk-ujuk, akan tetapi secara geografis dan dinamika sosial pada waktu itu betul-betul menjadi perhatian bagi banyak orang yang menantikan datangnya seorang nabi dan seorang rasul. Maka kita sebagai kaum muslimin, ya, kita sebagai kaum muslimin sejatinya, ya, jangan masuk pada wilayah pro kontra tentang istilah maulid, ya, dan bagaimana mensikapi maulid. Maka saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting pada kesempatan kali ini. Kontra maulid itu sebenarnya sangat tidak produktif, ya. Itu sisi orang pro dengan berbagai macam rangkaian acara yang harus seperti itu. Kemudian kelompok ini mengatakan kepada kelompok yang lain, jika rangkaian acaranya tidak seperti itu, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa buat apa acara seperti itu? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang kurang enak, ya. Tergantung masih loh. Dengan tuduhan-tuduhan Iya, di mana-mana bid'ah, kemudian bahasa-bahasa yang lain yang justru satu dengan yang lainnya bukan masuk pada esensi ekspresi cinta kita kepada Nabi SAW, akan tetapi menjadi konflik yang terus-menerus ada di tengah-tengah umat. Saya ingin menyampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi SAW itu adalah ekspresi cinta kita pada sang Nabi, ya. Adapun ekspresi cintanya itu bisa diekspresikan oleh kita semuanya dengan berbagai macam ekspresi, selama ekspresi-ekspresi itu tidak menjadi standar di dalam agama dan tidak ada yang mewajibkan seperti itu, ya, maka sungguh sangat wajar ketika kita sebagai seorang muslim berbahagia dan mengkaji lebih dalam siapa sosok Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, bahkan bagi seluruh umat manusia, yang akan membawa kita semuanya pada keselamatan, kebahagiaan, bahkan kejayaan. Ini yang substansi yang harus kita fahami dan harus kita dalami, sehingga momentum Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan momentum tahunan kita semuanya berpecah, akan tetapi momentum kita semuanya mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan hal itu hati dan pikiran kita akan semakin terpaut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sesama kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tumbuh rasa saling menyayangi di antara kita semuanya. Ini target dan tujuan kenapa saya mengadakan kajian ini secara khusus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu kelompok atau peta bagaimana orang memahami Islam ini.
Ya. Dan jika kelompok-kelompok ini terus-menerus ada pada kutub-kutub ekstrim, maka sampai kapanpun ya yang terjadi adalah friksi, yang terjadi adalah konflik, bahkan yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan akan terus ada, sehingga umat Islam ini tidak akan lagi bisa bersatu dan bangkit, akan tetapi umat Islam ini akan terus berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena umat Islam ya jauh dari ajarannya. Ajaran Islam itu menjadikan kita semuanya menjadi bersatu. Sedangkan umatnya jika tidak dewasa, maka bukan persatuan yang akan kita dapatkan, akan tetapi perpecahan yang akan kita dapatkan. Kutub-kutub ekstrim itu saya ingin tunjukkan ada 3. Yang pertama adalah Zahiriyun. Apa yang dimaksud dengan Zahiriyun? Zahiriyun itu adalah kelompok orang yang hanya melihat ajaran-ajaran agama ini yang dia ambil dari Al-Quran dan hadis hanya sebatas zohir ayat atau zohir hadis. Pokoknya ayatnya begitu, pokoknya hadisnya begitu. Tanpa ada penafsiran, tanpa ada penjelasan, dan tidak membuka ruang-ruang untuk berijtihad. Ya, maka kelompok-kelompok yang zohiriyun ini biasa disebut dengan orang-orang tekstualis, ya. Kemudian kebalikannya ada orang-orang batiniyun. Batiniyun itu terambil dari kata batnun, di dalam, ya. Batiniyun adalah mereka orang-orang yang melepaskan teks, akan tetapi mereka hanya mengambil konteks, ya. Makna-makna yang mereka ambil. Sehingga dengan makna-makna ini jauh pemaknaannya karena memang mereka melepaskan zahir. Ya, betapa kagetnya kita semuanya ketika ada orang yang mengatakan tidak usah haji, tidak usah umroh ke tanah suci, ke Mekah. Ya, karena tanah sucinya sudah dialihkan kemana? Ke salah satu tempat di Jawa Barat. Ini pemahaman ini dari mana? Dari batiniyun. Ya, pendekatannya batiniyun. Yang ketiga, aklaniyun. Aklaniyun ini terambil dari kata aklun. Aklun itu akal. Aklaniyun itu maksudnya adalah sekelompok orang yang lebih mendahulukan akal mereka daripada nas dan pemahaman yang mendalam. Ya, jadi kalau bisa diterima oleh akalnya, kalau logik, maka mereka terima. Kalau tidak logik, maka Al-Quran yang harus dirubah, hadis Nabi SAW yang harus dirubah. Hari ini aklaniyun itu kita kenal dengan kelompok liberal, ya. Maka berhati-hatilah, ya. Jangan sampai kita masuk pada kelompok-kelompok ini, tapi hendaklah kita masuk pada kelompok al-mutawassitun. Al-mutawassitun itu kelompok para ulama, ya. Jika hari ini kita mengenal mazhab, ya, ada 4 di dalam fikih, ya, maka mereka itu adalah al-mutawassitun, orang-orang yang mengetahui dalil atau teksnya, mereka juga memiliki pemahaman-pemahaman sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, sehingga mereka mengambil teks, mengambil pemahaman, dan akal logikanya terus diolah dengan nas ini. Ya, inilah nanti yang menjadi karakter utama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah. Ya, kenapa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena cara berpikir, metodologi yang mereka gunakan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini menggabungkan antara teks, konteks, dan pemahaman akal. Tidak ada salah satu pun yang dijadikan kutub-kutub ekstrim, ya. Akan tetapi semuanya digabungkan menjadi mutawassitun, aliran yang sangat moderat. Nah, di masyarakat kita hari ini kita tinggal petakan, ya. Ada kelompok-kelompok yang hanya sebatas memperhatikan zahirnya ayat, maka pasti akan ada orang yang menyerang dari orang-orang yang memahami konteks, dan pasti itu akan ada yang menyerang dari kelompok-kelompok
yang aklaniun, orang-orang liberal. Maka kita yang harus kita arus besar gerakan kita ke depan, yaitu al-mutawassitun. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim ditegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, wasatiyatul Islam, moderasi Islam, bukan modarisasi Islam. Ya, kita berpelukan dengan yang lain, ya, dengan agama lain, tapi sesama umat Islam kita terus bermusuhan, sehingga ukhuwah Islamiyah itu tidak pernah terjadi pada zaman kita. Kemudian kita mengatasnamakan ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Padahal yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah ukhuwah yang sifatnya al-ukhuwah al-imaniyah. Karena dengan ukhuwah imaniyah itulah kita bisa membangun peradaban mulai dari umat Islam itu sendiri, kita kokohkan di situ, sehingga inilah yang menjadi pilot project dan contoh bagi seluruh umat manusia. Jadi ajaran Islam langsung diaplikasikan oleh umat Islam sendiri, kemudian orang lain melihat dari luar betapa indahnya Islam. Bukan kita bercerita tentang Islam, tapi kita tidak mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam, bahkan kita menjadi hijab bagi orang-orang di luar sana, sehingga orang luar sana melihat Islam ajaran yang sangat menakutkan, dan ajaran Islam adalah ajaran yang tidak logik di dalam akal. Padahal Islam tidaklah seperti itu. Baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk kita maksimalkan. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Maka kenali siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat penting. Kita akan maksimalkan beberapa waktu ke depan untuk memahami ini. Yang pertama yang harus kita kenali adalah dari sisi nama dan nasab. Ya, nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kang, bagaimana kok namanya Muhammad? Bukankah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, beliau menegaskan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad yang disebutkan oleh Nabi Isa, bukan Muhammad. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kekayaan dalam bahasa Arab. Ya, Ahmad dan Muhammad itu terambil dari akar kata yang sama. Apa itu? Ha, mim, dan dal. Hamida atau hamada itu artinya memuji, ya, mengapresiasi. Kalau bahasa kita angkat jempol. Ya. Nabi Isa alaihissalam menegaskan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada seorang mubasyir, pemberi kabar gembira, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam selain memberikan kabar gembira kepada umatnya, Nabi Isa pun telah menegaskan bahwa dirinya sangat appreciate kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk Ahmad itu sebenarnya bentuk fi'il, ahmada yuhmidu. Seakan-akan aku memujinya, aku mengapresiat kepadanya, aku angkat jempol kepadanya, aku sangat bangga kepadanya. Kurang lebih begitu jika dirangkai menjadi rangkaian kata-kata. Ya, jika kita perhatikan Nabi Muhammad SAW dari segi nasab, ya, maka kita akan dapatkan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Malik bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ah bin Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Kimwal bin Abi Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabikh bin Jahim
bin Nahish bin Makhi bin Id bin Abqar bin Ubay bin Adiyah bin Hamdan bin Sunbur bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arawi bin Id bin Dishyan bin Aisar bin Afnad bin Aiham bin Miqsar bin Nahith bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uran bin Qoizar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Para ulama memprediksi menghitung jarak waktunya sekitar 2400 tahun antara Nabi Muhammad SAW dan nasab beliau bersambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika kita perhatikan, ya, ilmu nasab ini sangat penting untuk kita perhatikan. Wabil khusus untuk kita. Kenapa? Karena nasab itu akan menentukan dan akan memberikan informasi yang sangat penting siapa kita sebenarnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang secara nasab kemanusiaan beliau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Dzurriyyat satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting. Ya. Dan ketahuilah bahwa di dalam Islam jika ada seseorang berzina maka dia sudah merusak nasabnya. Ya, ini saya ulang-ulang tentang ilmu nasab ini karena di dalam Islam nasab seseorang akan bersambung jika dia benar-benar menjaganya dengan apa? Dengan an-nikah. Jaga nasab kita dengan pernikahan yang benar sesuai dengan syariat. Ya, orang-orang barat mengatakan teng manuk teng anak merak kukuncungan. Uyah mata rate es kaluhur. Orang-orang Indonesia mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu semuanya menunjukkan bahwa ya pentingnya kita melihat nasab itu. Ya. Dan saya mengingatkan kepada semuanya, biarlah dan biarkan orang berdebat tentang nasab Habib, nasab Sayyid, ya, jangan ikut campur dengan itu. Kenapa? Agar jangan sampai ada penghinaan terhadap salah satu pihak yang kita secara pribadi tidak mengetahuinya. Biarkan itu cukup, ya, terjadi perdebatan di kalangan para ulama, kita tidak ikut-ikutan. Yang harus kita lakukan adalah jaga nasab kita agar jangan sampai ada anak keturunan kita yang terputus dari kita karena apa? Karena perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Zina hal yang sangat luar biasa keji, ya, karena memutus generasi dan sangat luar biasa kotor. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah di antara hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini kita sangat penting untuk menyertakan doa-doa untuk generasi. Bayangkan 2400 tahun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya doa Nabi Ibrahim itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jarak waktu kurang lebih 2400 tahun. Maka oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk berdoa, ya, baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan generasi-generasi setelah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat di situ maksudnya adalah kalimat perintah dan larangan. Yang hal itu menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim menggenapkan, menyempurnakan, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dengan sempurna. Ya, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, aku hendak menjadikanmu wahai Ibrahim bagi seluruh manusia itu sebagai imam, pemimpin. Ya. Nah, ini kita bisa perhatikan, ya, seluruh para nabi dan para rasul itu pasti diuji oleh Allah. Oleh karena itu jangan pernah lari dari ujian. Karena kemanapun kita berlari,
pasti akan bertemu lagi dengan ujian dari Allah. Karena sejatinya ujian yang Allah berikan kepada kita itu untuk mendewasakan kita dan agar kita naik kelas. Fit and proper test dalam dunia kerja itu pasti, ya. Apalagi fit and proper test dalam kehidupan kita semuanya. Yang harus kita lakukan adalah bukan lari dari masalah, akan tetapi berdoa kepada Allah agar kita mampu menghadapi masalah dan mengatasi masalah. Ya, mengatasi itu maksudnya kita berada di atas, masalahnya ada di bawah. Kalau sudah seperti itu artinya kita sukses dan naik kelas, ya, karena masuk ke atas, ya. Ini ja'ilu kalinnasi imama. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Ini banyak sekali gelar bagi Nabi Ibrahim itu, ya. Imam bagi seluruh manusia, Khalilullah atau kekasih Allah. Kemudian Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Karena seluruh para nabi dan para rasul setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini nih. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan imam-imam bagi manusia itu dari dzurriyyahku. Jadi ini, ya, kepedulian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada generasi setelahnya. Dan ini hal yang harus kita contoh, ya. Harus kita contoh. Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita, tapi perhatikan anak, perhatikan cucu. Kalau bahasa kita apa? 7 turunan, ya. Anak, inung, bapak, uyut, bau, janggawareng, kakak siwur, udeg-udeg, ya, sampai nanti ke-7 minimal itu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dzurriyyati, gitu. Ya Allah, jadikan juga dari anak cucuku. Berdoalah dengan doa-doa yang baik untuk anak cucu kita semuanya. Dan bagi Anda para pejabat, jangan hanya sebatas, ya, Anda mementingkan diri Anda dan keluarga Anda, akan tetapi perhatikanlah anak cucu bangsa yang akan lahir setelah kita semuanya. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalu, benar, aku akan berikan kepemimpinan itu kepada anak cucumu, la yanalu, tapi tidak berlaku ahdidz zalimin, bagi keturunan yang zalim. Ya. Allah tidak akan memberikan kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah bagi generasi-generasi yang zalim. Apakah mengizinkan? Mengizinkan. Banyak orang-orang yang zalim berkuasa, ya, tapi apakah Allah ridha? Tidak. Maka oleh karena itu bedakan antara izin dengan ridha. Izin dari Allah biiznillah, semuanya biiznillah, dengan izin dari Allah, tapi belum tentu yang terjadi itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun, ya, jika kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 129, maka beliau ada diutus menjadi nabi dan rasul itu di antara ijabahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini doa beliau nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah dari mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW basyarun, manusia, tapi la kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa, ya. Walakinnal yaqut bainal hajar. Nabi SAW berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Apa perbedaannya? Mudah ambil dan beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, yang mustahil ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Tugasnya apa diutusnya Nabi SAW? Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ya, tilawah itu berbeda dengan qiraah. Apa perbedaannya? Qiraah itu membaca teks. Kalau tilawah bukan hanya membaca teks, ya, membaca teks artinya apa, kemudian dia berusaha untuk memahami sehingga
manfaatnya bukan hanya sebatas zikirnya, akan tetapi makna apa yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Dan di sini disebutkan memang ayatika, ayat-ayatmu. Ayat itu ada yang malfuz, ada yang malhuz, ada yang terucap, ada yang tidak terucap. Ada di dalam Al-Quran, ada di jagat raya. Itu semuanya ayat. Ya, tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran wal hikmah, dan hikmah maksudnya adalah sunnah, ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hikmah itu bukan ilmu tenaga dalam, tapi ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi antara tilawah, taklim, dan tazkiyah ini di antara misi kenabian. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Di sini ditegaskan al-aziz, ya. Betapa luar biasanya panjang generasi ke generasi, tapi Allah maha perkasa untuk melakukan itu. Walaupun generasinya sangat panjang, sangat jauh. Al-Hakim, maha bijaksana, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kenabian dan kerasulan, memberikan kenabian dan kerasulan, menganugerahkan kenabian dan kerasulan, itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengikuti kenabian dan kerasulan, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Ya. Sedikit saya ingin bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Ada di ayat yang lain urutannya bukan tilawah, taklim, dan tazkiyah, tapi tilawah, tazkiyah, dan taklim. Ini silakan nanti dikaji lebih dalam, ya. Insya Allah saya akan share presentasi saya ini di grup yang sudah disediakan. Oleh karena itu, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum masuk grup, langsung silakan masuk grup, ya. Karena nanti pendalamannya ada di grup. Yang saya dapatkan dari kedua ayat ini, walaupun substansinya sama, tapi urutannya beda. Kenapa? Di antara hikmah yang saya dapatkan adalah rangkaian-rangkaian ayat yang menceritakan tilawah, taklim, dan tazkiyah. Kemudian tilawah, tazkiyah, dan taklim, beda pengurutannya, ya. Yang pertama, ya, kenapa tazkiyah didahulukan, ya, dari taklim? Karena orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu banyak tentang kitab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Sehingga mereka sudah banyak ilmunya. Maka yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah banyak ilmu adalah tazkiyah, mensucikan dirinya. Sedangkan orang-orang Arab dalam kondisi ummi, ya, dalam kondisi ummi, apa yang dibutuhkan? Ilmu terlebih dahulu. Maka oleh karena itu, ya, dua ayat ini sejatinya tidak bertentangan, akan tetapi ayat ini menunjukkan strategi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, jika berdakwah kepada orang-orang yang sudah banyak ilmu, maka yang sangat dibutuhkan adalah dakwah menyentuh hatinya, jiwanya, pikirannya agar bersih, ya. Tapi kepada mereka yang belum memiliki pengetahuan yang banyak, maka prioritaskan, berikan ilmu terlebih dahulu kepada mereka. Memang kedua ayat ini semuanya sama intinya, tilawah, tazkiyah, dan taklim, atau tilawah, taklim, dan tazkiyah. Tapi metodologi, prioritas yang diberikan kepada Banu itu berbeda. Dan ini dari sini juga kita memahami bahwa betapa perlunya kita seorang dai memahami situasi dan kondisi umat, sehingga metode, ya, yang kita gunakan untuk menyapa umat itu sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi jangan sampai jauh panggang dari api. Kapan matangnya sate? Jika kita bermaksud sudah memanggang, akan tetapi dijauhkan dari apinya, sampai kapanpun satenya nggak akan bisa dimakan oleh kita karena mentah terus, ya. Lanjut. Setelah kita mengetahui nasab beliau, maka ketahuilah bahwa nabi kita itu orang Arab, ya. Saya tegaskan seperti ini
Karena di tahun-tahun yang lalu kita saksikan ada orang-orang yang melakukan penggiringan agar membenci Arab. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan terbawa oleh arus itu. Kenapa? Karena Nabi kita orang Arab. Jadi jangan membenci Arab. Kenapa? Karena Nabi kita orang Arab. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap, ya, berbicara dengan bahasa Arab yang jelas, ya. Dan betapa banyak bahasa Arab yang meresap ke dalam bahasa Indonesia. Coba Anda sebutkan saja, ya. Dewan Permusyawaratan Rakyat, DPR, dewannya bahasa Arab, permusyawaratannya bahasa Arab, rakyat pun dari bahasa Arab. Loh, dari apa? Rakyat itu dari ra'iyah. Ya, ra'iyah kemudian berubah menjadi riayah, ya, kemudian berubah menjadi rakyat. Ya. Ra'iyah arti asalnya dalam bahasa Arab. Ya, dewan jelas tuh dewan. Ya. Dewan Permusyawaratan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu bahasa Arab. Jadi DPR, MPR itu semuanya diambil dari bahasa Arab. Kalau kita benci dengan bahasa Arab, gimana? Ya, berapa banyak bahasa Indonesia yang akan dibuang? Dan kenapa bahasa Arab yang dipilih? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya. Tidak kurang dari 12 juta kosakata bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesia hanya 100.000. Ya. Kemudian kenapa di Arab dipilihnya, bukan di Bekasi, bukan di Karawang? Karena Arab, Makkah, dan Madinah itu memang sentral dunia. Jika kita punya petanya kemudian kita tutup, ya, disatukan itu, maka kita akan menemukan titik sentral dunia itu adalah di Makkah. Ya. Oleh karena titik sentral dunia itu di Makkah, ya, maka sangat mudah untuk menyebarkan ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Ajaran ini sangat mudah untuk disebarkan. Ya. Kemudian dari segi orang-orangnya, ya, peradaban Arab itu peradaban yang bersih dia, ya, tidak tercampur oleh peradaban-peradaban Romawi dan tidak tercampur oleh peradaban-peradaban Persia di timur. Romawi di barat, Persia di timur. Kenapa begitu? Karena Makkah itu dia satu tempat yang dilingkupi oleh gunung-gunung batu sehingga sangat sulit untuk diakses orang. Ya. Artinya apa? Milah Ibrahim yang diajarkan 2400 tahun lamanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terjaga sampai masa Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kondisi barat, ya, yang sudah bercampur aduk dengan ajaran pagan. Begitu juga orang-orang Persia yang sudah tercampur aduk dengan agama Majusi. Ya, dia memiliki keyakinan yang sudah jauh melencengnya, tapi orang-orang Arab belum. Maka ini di antara hikmah-hikmahnya. Silakan nanti baca di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan ini di antara hikmah-hikmah yang harus terus kita gali, ya. Secara daerah, ya, secara tempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa dengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Manachem Ali seperti apa manuskrip orang-orang Romawi tentang nama-nama daerah, bahkan nama-nama kabilah yang ada di Arab. Ternyata mereka sudah mengetahui itu semuanya, dan itu sangat lengkap, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Apa perbedaannya? Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaum tertentu, hanya untuk suku tertentu, hanya untuk bangsa tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan.
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walaupun banyak manusia yang tidak mengetahui. Maka dari ayat ini ya sungguh sangat mengherankan. Jika ada orang Sunda Kristen, jika ada orang Batak Kristen, heran. Kenapa? Karena Kristen ya, jika dikatakan Kristen itu untuk Bani Israel, untuk Israel, maka khusus dia ya sebagaimana Yahudi. Yahudi untuk orang Israel, maka jika ada orang Indonesia menjadi Yahudi sampai kapanpun ya, se-Yahudi apapun orang Indonesia nggak akan diaku oleh Yahudi Palestina itu. Kenapa? Karena agama Yahudi itu agama rasis, agama ras khusus, ya. Sedangkan Islam tidak rasis. Islam untuk seluruh manusia. Maka mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Batak, ya, mau orang Minang, mau orang Kalimantan, mau orang Sulawesi, mau orang Irian, mau orang ASEAN, mau orang Eropa, mau orang Amerika, semuanya ini termasuk kafatan linnas. Maka seluruh manusia seharusnya jika mereka jujur pada hati nuraninya, maka mereka harusnya beragama Islam. Ya, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, ini tugas kita. Banyak orang yang tidak mengerti ini. Maka gerakan dakwah agar banyak orang mengetahui hakikatul Islam, inilah kewajiban yang ada pada pundak kita semuanya. Ya. Di antara Islam kemudian dan dakwah Islam itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Islam agama yang harus kita pahami, dan setelah kita paham maka pemahaman itu harus kita dakwahkan. Sehingga apa? Dan bersama-sama terlepas jika surga itu hanya dimasuki oleh seorang diri kita, ya, dan akan sangat indah jika kita semuanya masuk surga bersama-sama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Banyak orang yang takut dengan Islam, ya, banyak orang yang curiga dengan Islam, banyak orang yang mewanti-wanti, silakan kamu masuk agama apapun, yang penting kamu jangan masuk Islam. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak kenal. Maka jika kita tidak mau dakwah, rugi kita. Kenapa rugi? Bagaimana kita tidak rugi? Ya, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Terambil dari kata Rahman dan Rahim. Ya, rahmat itu kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa iya disayang oleh Allah tidak mau? Ya, maka kita bisa melihat substansi ajaran Islam itu apa. Ya, kan ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan atau target syariat Islam itu apa? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Tuh. Itu 5 diantaranya. Maqasidus syariah. 5 hal ini semuanya dijaga oleh Islam secara sempurna. Inilah yang disebut dengan ya hak asasi manusia. Ya. Nah, hari ini orang lupa hak asasi manusia itu ada pada 5 itu. Yang mana hak asasi manusia yang 5 itu sejatinya harus menghasilkan kewajiban asasi manusia. Apa kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan seorang nabi dan seorang rasul. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan para rasul dari kalangan Arab, karena memang agama atau milah Ibrahim masih sangat kuat ya di orang-orang Arab, tapi sudah disimpangkan oleh banyak orang pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyambungkan kembali milah Ibrahim yang telah diajarkan, ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran keyakinan dan ibadah-ibadah yang ditambahkan, kemudian untuk menyempurnakan
seluruh ajaran para nabi dan para rasul. Ya, itu 3 itu tuh. Untuk menyambungkan, untuk membersihkan dan menyempurnakan. Maka ditegaskanlah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka saudara-saudaraku sekalian, jika prinsip-prinsip ya, nasabnya sudah jelas, asal muasalnya dari mana sudah jelas, kemudian visi misi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kenali, fahami, jiwai siratul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya maksudkan dengan sirah? Sirah itu adalah perjalanan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sirah itu kita tidak akan dapatkan di nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena sirah itu menunjukkan kelengkapan. Ya. Bahkan bukan hanya cerita yang lengkap ketika beliau dilahirkan, tapi kita bisa melihat seluruh kitab-kitab sirah itu menjelaskan situasi dan kondisi orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika Nabi SAW dilahirkan, ketika Nabi terus beranjak dari mulai bayi sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian beliau ketika di Makkah selama 13 tahun, masa usia dakwah Nabi, kemudian beliau hijrah, kemudian beliau di Madinah, kemudian beliau kembali lagi ke Makkah dengan Futuh Makkah, dan setelah itu menyebarlah Islam ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke Indonesia ini. Saya di antara orang-orang yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan abad 10, ya, akan tetapi abad ke-7 Masehi. Dan itu ternyata penemuan-penemuan hari ini semakin banyak ditemukan oleh para ahli sejarah dan para ahli arkeologi, ya, menunjukkan bahwa memang Islam itu masuk ke Indonesia bukan abad-abad 10 dan seterusnya, akan tetapi sejak zaman kenabian dan kerasulan ini telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semangat dakwah itu terus berada di hati kaum muslimin sehingga Islam dalam waktu 23 tahun sudah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dahsyat sekali ini ajaran-ajaran Islam ini. Nah, itu bisa kita lihat ya, perjalanan dakwah, perjalanan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam buku-buku sirah nabawiyah. Ya. Di sini juga membedakan antara sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan nabi-nabi yang lain, dengan pengistilahan-pengistilahan yang sudah saya jelaskan ya. Ada istilah sejarah. Kalau sejarah itu berarti runutnya dari mana ke mana, ya, dari mana akarnya kemudian mana buahnya, ya. Tadi sejarah Nabi Muhammad tidak ujuk-ujuk langsung ada, tapi kita runut dulu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan ilmu nasab. Kemudian kalau tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tarikh. Kenapa? Karena nanti akan sangat jelas, ya, harinya apa, tanggalnya berapa, bulannya apa, tahunnya apa, ya. Kemudian sirah itu perjalanan, seakan-akan ya semua hari, semua bulan, semua tahun itu bisa dipotret secara jelas. Dan ini sejarah sirah nabawiyah sangat unik jika dibandingkan dengan sejarah para nabi dan para rasul yang lainnya, ya. Maka oleh karena itu saya secara pribadi menyarankan ya saudara-saudara sekalian untuk mengkaji kitab-kitab ini, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa apa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah berlalu banyak para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi SAW sudah tiada, kita akan kembali ya ala aqabikum, kepada aqab, belakang, ya, kembali kepada apa? Belakang kita tuh maksudnya keterbelakangan itu apa? Keterbelakangan itu kemusyrikan. Keterbelakangan itu ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Nabi diutus,
agar kita semuanya selamat, maju terus tumbuh dan berkembang. Ya. Wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ada beberapa kitab yang saya sangat anjurkan untuk dibaca ya, karena ini berkaitan dengan sirah, terutama kitab Ar-Raqiqil Makhtum yang disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, kitab ini direferensikan oleh para ulama dan kitab ini mendapatkan apresiasi dari Rabitah Alam Islami, ya, Ikatan Negara-Negara Islam, dan dijadikan kitab sirah nabawiyah paling top, ya. Dan ini bestseller di seluruh dunia ini. Kemudian Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti atau Manhaj Haroki. Nah, ini Manhaj Haroki karya Syekh Munir Al-Ghadban pun sangat unik kajiannya, ya, karena ini banyak berkaitan dengan strategi-strategi dakwah, ya. Kemudian kalau dari kalangan ulama dari Indonesia yang paling fenomenal itu adalah kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Ini ada 4 jilid ya, dan sangat bagus, sangat dalam sekali kajiannya. Kemudian kalau yang muncul ya di tahun-tahun ini, kita akan dapatkan diantaranya adalah Dr. Muhammad SAW yang disusun oleh Ustadz Dr. Ahmad Hatta. Ini bagus sekali kitab-kitab ini. Silahkan nanti beli ya, baca, kaji, pahami, jiwai agar kita paham betul ya bahwa Islam sampai kepada kita itu bukan dengan berleha-leha, akan tetapi di perjuangan dengan darah dan air mata ya. Islam yang awalnya dari Mekah kemudian dibawa ke Madinah, sampai ke Bekasi, sampai ke Karawang, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Itu karena apa? Karena perjuangan, ya. Dan kita sangat bahagia jika kita dipilih oleh Allah ya menjadi orang-orang yang sangat siap untuk melanjutkan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati itu melahirkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita harus menjadi para pejuang pelanjut risalah atau pelanjut ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan generasi-generasi sampai generasi hari ini para ulama, dan kita menyiapkan diri untuk menjadi pelanjut perjuangannya. Itu di antara hikmah maulid yang harus kita miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali dan praktekkan Suratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksudkan dengan Suratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, performa dan substansinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, ya. Nah, Suratul Rasul, penampilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa kaji dalam berbagai kitab para ulama, dan di antara yang paling fenomenal adalah Syama'il Muhammadiyah. Ya. Ini bukan kitab orang Muhammadiyah, bukan. Tapi nama kitab ya yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, atau Syama'il Rasul yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, atau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Qadhi Iyad. Ya. Ini kita akan dapatkan ya seperti apa sih penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya secara fisiknya pun memang ada tanda kenabian. Di punggungnya ada tanda kenabian. Ya, para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adem gitu ya. Para sahabat itu baru lihat wajahnya saja sudah adem. Kenapa kok seperti itu? Ya, kenapa syair-syair mengatakan tala'al badru alaina, tala'al badru alaina? Kenapa disebut al-badru, bulan purnama? Ya, karena memang secara perwujudan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna. Ya, jika kita mengenal ada Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng, maka kegantengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sempurna. Ya, jika zaman dulu nanti ada Nabi Daud alaihissalam yang kuat luar biasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan-kekuatan itu, dan itu dibahas secara tuntas oleh para ulama di dalam kitab Syama'ilnya. Ya. Bahkan kita bisa mendapatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memelihara jenggotnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan dan mencukur kumisnya, ya, sampai ke bawah, ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sandal, ya, bid'at tayammun, selalu mendahulukan yang kanan. Kemudian seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol, berjalan, ya, makan, minum, itu semuanya lengkap dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disusun oleh para ulama. Nah, ini artinya kita sebenarnya sangat mudah untuk melakukan mirroring and modeling, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita itu bukan fiktif, bukan hoax, ya, bukan hanya sekedar gambaran-gambaran imajinasi, bukan, tapi langsung real, dan ini sangat mudah untuk dicontoh, gitu ya. Dan apa yang kita lakukan pada diri kita, maka seharusnya sebagai bukti bahwa benar kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, buktinya apa? Penampilan kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada ditanya, Ustadz, itu peci Ustadz sesuai enggak itu dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini kalau kita perhatikan, ya, imamah, penutup kepala seperti ini, ya, ini mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah berakulturasi, bercampur dengan budaya kita. Jadi nanti kita akan mendapatkan, ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mempengaruhi banyak kebudayaan, banyak peradaban, dan ini budaya yang berkesesuaian dengan contoh dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat itu boleh, al-adah al-muhakkamah, ya. Contoh ada peradaban batik di kita, ya. Kemudian imamahnya jadi nuansanya batik, boleh, boleh. Dan di dalam nanti mazhab Imam Malik ada yang disebut dengan al-adah al-muhakkamah, adat istiadat yang dijadikan boleh untuk diterima. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Ini indahnya Islam. Nanti kita bisa memetakan, ada yang sawabit, ada yang kokoh dan tidak boleh berubah, ada yang mutaghayyirat, ya. Ada ruang-ruang untuk berijtihad, sehingga bisa jadi satu dengan yang lainnya pemahamannya berbeda, akan tetapi itu masih berada di dalam bingkai Islam. Nah, kita harus memahami itu sebenarnya, ya. Nanti mudah-mudahan satu saat kita akan bedah itu secara mendalam tentang as-sawabit wal mutaghayyirat. Apa hal-hal yang pokok dan tidak boleh berubah, tidak boleh berbeda, dan ada juga hal-hal yang mutaghayyirat karena dia membuka ruang untuk berijtihad, sehingga satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda pendapat, akan tetapi masih berada di dalam bingkai al-Islam, sebagaimana pemahaman para ulama mazhab yang sampai hari ini kita pegang, ya. Dan kita jadikan rujukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali, pahami, dan jiwai sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarirah itu maksudnya adalah perasaan terdalam dalam lubuk hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bagaimana jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita? Ya, ini azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penderitaan yang akan kamu alami. Karena jika tanpa panduan agama, kita akan tersesat, bingung kita, nggak punya kompas kehidupan kita. Kita nggak punya Google Map dalam kehidupan kita, dari mana, sedang di mana, akan kemana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merasakan betapa beratnya hidup di dunia itu jika tidak ada Islam.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan kita semuanya menjadi orang Islam, dan alhamdulillah kita di antara orang-orang yang telah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan dakwah agar siapapun orang yang bersama kita, ya, semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi Islam, semuanya menjadi orang beriman, semuanya bersama-sama membangun peradaban takwa. Bil mu'minina raufur rahim. Bersama orang-orang yang beriman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyantun dan penyayang. Ini bagaimana karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masya Allah, di dalam hatinya sangat luar biasa. Kalau di dalam ayat yang lain disebutkan asyidda wa 'alal kuffar ruhama bainahum. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat apa? Lemah lembut kepada orang-orang beriman, ya, tapi keras tegas kepada orang-orang kafir. Jangan sebaliknya, giliran kepada orang kafir mengatasnamakan toleransi, tapi kepada umat Islam sendiri cakar-cakaran. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita perhatikan itu semuanya, karena memang bukti cinta yang benar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa disimpulkan dalam satu kata. Apa kata itu? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya terambil dari kata taba'ah. Taba'ah itu mengikuti. Mutaba'ah itu artinya mengikuti ajaran, ya, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah. Allah pasti cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Nah, ini masya Allah, ya. Jadi jika kita mengatakan saya ingin memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau melaksanakan ajarannya, itu cintanya cinta bohong, ya. Giliran acara-acara perayaan hadir banyak ke masjid-masjid, tapi sholat subuhnya nggak pada datang. Nah, ini bukti bahwa memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita belum berhasil. Kita ingin sampai, ya, ketika memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada prestasi paling tinggi. Apa itu? Mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar ihtifalatnya, perayaannya yang kita gembar-gemborkan, akan tetapi harus sampai pada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita gembar-gemborkan dan menjadi habit dalam kehidupan kita, menjadi kebiasaan, bahkan menjadi tradisi dalam kehidupan kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Mirroring and modeling sangat mudah dilakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun, ya, yang akan kita pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sudah ada. Ya, skala diri, skala keluarga, skala lingkungan, skala bernegara, semuanya sudah sempurna. Maka kajilah secara sempurna, ya. Agar apa? Agar kehidupan kita semuanya secara sempurna terus berusaha mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada amal-amalan yang harus kita lakukan, ya, sebagai hasil dari peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Jaga dan perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini secara langsung, ya, dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, dan perintahnya secara tegas, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo kita bersolawat semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi adalah Allah taala memberikan rahmat dan keridhaan kepadanya.
Sedangkan para malaikat bersolawat kepada Nabi SAW, maksudnya adalah para malaikat senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun untuknya. Adapun kita bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah kita berdoa dan mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan kita memohon dengan solawat-solawat yang kita baca, ini menjadi penyambung antara jiwa kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dicatat sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kemudian amalan yang kedua, selain tadi memperbanyak sholawat, apalagi malam Jumat atau hari Jumat, ya, apalagi di Jumat sore, ya, perbanyak terus sholawat. Selain itu ada amalan yang jangan disepelekan, ya. Perhatikan ini, amalkan ini secara istiqomah. Apa itu? Dengarkan azan, jawab azan, ucapkan oleh muadzin maka dijawab oleh kita, ya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu selesai, maka berdoa. Man qala hina yasma'u, setelah beres azan, kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Hari kiamat, hari di mana semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika semuanya sudah hancur, pasti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua amal-amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan sekali, karena semua amal-amal yang kita lakukan, yang baik dan yang buruk, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ditimbang amal-amal kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pasti tahu bahwa amalan kebaikan kita lebih sedikit daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Jika kita tidak mendapatkan syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kemana kita semuanya kembali? Bukankah neraka paling layak? Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sholawat, kemudian mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syair yang saya buat sebagai syair rinduan saya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini sholawat Ibrahimiyah yang saya ingin menegaskan begini. Sehebat apapun, sepanjang apapun sholawat-sholawat, ya, yang dibikin oleh para ulama itu bagus. Ya, saya ingin mengatakan bagus. Tapi nilainya tidak akan melebihi sholawat Ibrahimiyah. Kenapa seperti itu? Karena sholawat Ibrahimiyah lah yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya maksudkan, perbanyak membaca sholawat. Sholawat ini yang harus senantiasa kita perbanyak. Apa itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, bahkan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya kelak di yaumul hisab dan mendapat syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian gambaran, ya, bukti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat menyarankan ini sebagai pengantar. Silahkan nanti follow up kajian-kajiannya dengan mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW, itu sirahnya, ya, mengkaji dan memahami bagaimana Nabi SAW berpenampilan, itu surahnya, dan bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau akan wafat, ya, ummati, ummati, ummati. Yang dipanggil oleh beliau adalah umatnya kita. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Jika Nabi SAW terus memanggil nama kita, apakah kita akan enggan bersolawat kepadanya?
Semoga hal ini menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan semakin menanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita akan berjuang mendakwahkan risalah Nabi Muhammad SAW apapun konsekuensinya dalam kehidupan kita semuanya, karena memang kita mencintai Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW tanpa harus membeda-bedakan kelompok dengan kelompok atau suku demi suku, karena memang Islam adalah rahmat bagi semesta. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustadz Wawang yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau menambahkan ataupun mau bertanya, saya persilahkan kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baru saja kita sudah mendengarkan paparan ilmu yang begitu mendalam, yang luar biasa, yaitu tentang Rasulullah SAW, ya, yang disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Haji Uus Mauludi, ya. Dengan tadi kita mendengarkan paparan dari beliau, insya Allah kita semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita semakin kenal beliau dari namanya, nasabnya, kenal, paham, dan menjiwai perjalanan perjuangan beliau, ya, bahwa Islam itu sampai kepada kita bukan dengan berleha-leha, tapi dengan perjuangan, dengan derita dan air mata, ya. Kita juga kenal bagaimana penampilan dari beliau Rasulullah, ya, kenal, paham juga bagaimana perasaan terdalam dalam lubuk hatinya, ya, dalam memperjuangkan Islam ini, ya, dalam mencintai kita insya Allah sebagai umatnya. Kemudian juga kita insya Allah semakin bermutabaah, ya, mengikuti ajaran beliau, memperbanyak bersolawat kepadanya, dan juga kita insya Allah, ya, mengamalkan, mendengarkan atau menyimak, menjawab azan, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, ya. Iwafillah rahimakumullah, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti ataupun ada masukan tambahan, ya, yang bisa kita perdalam lagi, ya, sebagai hasanah keilmuan kita. Dipersilahkan kepada para jamaah sekalian, ya, untuk bertanya ataupun menambahkan, ya, apa yang jadi materi pada hari ini, ya, tentang bagaimana hikmah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari Pak Zainal Abid dari Karawang. Ini beliau Syekh, beliau ini Kiai Zainal. Pak Tafadhal, Kiai. Kiai. Alhamdulillah. Kiai Zainal Afif. Ya. Begini Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Terkait tadi sedikit Pak oh ya. Surat. Ya, penampilan. Ya. Penampilan. Seiring perkembangan zaman Pak Kiai, kalau dikatakan seperti di Indonesia misalkan, surah Nabi itu, sunnah yang biasa Nabi lakukan itu adalah amamah itu, ya. Imam, ya. Ya, imamah itu. Artinya tutup kepala. Apakah dengan seiring perkembangan zaman sekarang, peci yang menjadi budaya di Indonesia, gitu, Ya. apakah kita sudah termasuk sunnah sesuai Ya.
apa yang suruh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu Kiai. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair. Saya langsung jawab aja ya. Langsung ya, mangga. Ya. Ya. Apakah peci itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Kalau kita keluar negeri, maka mereka pasti menyebutnya peci itu Soekarno. Jadi mazhab Soekarno itu. Ya. Maka mungkin kemarin kenapa ada yang mengatakan mazhab saya adalah mazhab Soekarno. Tapi begini, penutup kepala apapun bentuknya itu disebut dengan amamah atau imamah. Karena amma ya'umu itu menutupi, ya. Bentuknya seperti apa, ya, gayanya seperti apa. Kalau kita lakukan perbandingan, ya. Orang-orang Yaman dengan orang-orang India, orang-orang Pakistan, kemudian dengan orang-orang Arab sendiri, beda gayanya. Semuanya menutup kepala. Dan bagi laki-laki menutup kepala itu akan lebih maco gitu. Dan saya secara pribadi, ya, saya secara pribadi dengan peci, ya, baik peci yang putih atau hitam, itu mencintainya. Kemudian dengan sanad guru saya mengajarkannya seperti itu, ya, maka saya pakai seperti itu. Adapun ini peci ini, ya, saya dapatkan ini juga dari teman-teman yang lain. Saya pikir, oh ini bagus juga ya peci gaya seperti ini, dan ini sebagai, kalau kita kaji dari segi suratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai upaya mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sudah berakulturasi dengan tempat. Apakah itu boleh? Maka tadi saya sampaikan Imam Malik mengatakan al-adah al-muhakkamah, adat kebiasaan atau tradisi-tradisi itu bisa kita pakai selama adat kebiasaan dan tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan kalau kita lihat nanti di kesultanan-kesultanan, mulai dari itu sebagai kreativitas, karena memang bukan masuk pada hal yang sifatnya sawabit, akan tetapi masuk pada wilayah-wilayah al-mutaghayyirat. Kenapa al-mutaghayyirat? Karena di situ ada ruang untuk berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih begitu, Ajengan. Terima kasih. Ya. Syukran. Berarti sudah termasuk kategori sunnah ya, Ustaz? Insya Allah. Oke. Saya dulu diajarkan oleh guru saya ketika S3 di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Satu hari saya tidak pakai peci. Kemudian dosen saya itu bilang begini, antum harus paham bahwa dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak memakai peci itu, tidak memakai tutup kepala itu, ilmunya tidak boleh diambil. Saya bilang, Prof, maafkan saya karena saya lupa nggak bawa peci gitu. Jadi saya diajarkan oleh guru saya seperti itu, dan saya amalkan sebisa-bisanya lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Pak Kiai. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Kiai. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Malam ini pencerahan dari Kiai ya tentang bagaimana kita menjaga momentum Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Jadi sedikit sharing Kiai. Alhamdulillah awal Maulid bulan Maulid kemarin dapat tugas saya untuk Jumat ceritanya. Terus saya izin ke DKM-nya, bilang ini Maulid isinya tentang Maulid aja ya, terserah katanya. Jadi waktu itu memang ada dalam batin saya ingin menyampaikan, mengingatkan pada semua bahwa ini adalah bulan Rabiul Awal. Itu aja Kiai.
Jadi menyampaikan ke jamaah, sudah masuk bulan Rabiul Awal, marilah kita bergembira. Karena bulan ini lahir sang pembawa risalah kebenaran yang menjadi suri tauladan yang sempurna, membawa risalah hidayah sehingga penuh dengan cahaya hidayah di muka bumi ini. Itu yang intinya. Memasuki bulan Maulid ini caranya adalah dengan mempelajari sirahnya, perjalanan hidupnya, kemudian kita menirunya secara maksimal, terutama menteladani apa yang sudah beliau contohkan. Itu kira-kira. Dan alhamdulillah malam ini dikuatkan oleh Kiai. Gitu. Kemudian Kiai, saya pernah baca, saya cari bukunya, mungkin sudah dipulangkan ke perpustakaan ya, bahwa jangankan kita sebagai mukmin ya, atau muslim pada umumnya, bahwa orang-orang yang tidak akidah dengan kita juga mengakui bahwa Rasulullah SAW merupakan sosok yang sukses. Tampilkan yang pertama adalah dalam dimensi beliau sebagai Rasul, membawa risalah, kemudian ajaran itu disampaikan secara tuntas sampai akhirnya populasi penduduk bumi ini mengikuti risalah-risalahnya, mengikuti ajaran beliau. Yang kedua, dimensi beliau sebagai pemimpin, Kiai. Saya pernah baca itu di bukunya Daud Rashid. Nanti saya akan mencari lagi di perpustakaan ya, tentang keberhasilan beliau sebagai pemimpin. Nanti kami jelaskan lagi oleh Kiai bagaimana dia sosok sebagai Rasul yang menyampaikan berhasil gitu, dan sebagai seorang pemimpin. Demikian Kiai. Syukran Ustaz. Untuk mengkaji ya Nabi Muhammad SAW dari berbagai dimensi, ya itu banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca ya. Tadi saya sampaikan dari sisi manapun kita melihat Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan itu, ya, kelengkapan dan kesempurnaan. Ya, tadi disampaikan Nabi SAW sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin. Bahkan kita bisa lihat ya Nabi SAW sebagai seorang anak yatim. Nabi SAW ada bukunya dari Syekh Abdul Fattah Abul Ghuddah itu Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sebagai seorang guru. Ya, kemarin di IBF ada buku baru judulnya Rasul sebagai seorang negarawan. Banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang Nabi SAW. Bahkan tadi disampaikan juga orang-orang kafir juga ya, Michael Hart itu menyebutkan bahwa Nabi SAW adalah manusia nomor satu yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Itu dilakukan sebuah penelitian yang seperti itu ya, walaupun saya secara pribadi selanjutnya tidak terlalu sepakat dengan hasil dari beliau. Tapi kurang lebih begitulah orang-orang melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi kita jangan sampai begitu. Kita tahu hanya sebatas kesimpulannya bahwa Nabi SAW sempurna, Nabi SAW begini dan begitu segala macam. Tapi secara detailnya kita tidak pernah melakukan kajian secara mendalam. Ya, sehingga argumentasi yang dibangun dalam diri kita itu lemah. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukannya secara langsung. Jika saya tanya begini, apakah teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pernah menghatamkan satu kitab saja tentang sirah Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ya, maka akan beda wawasan orang yang pernah membaca, memahami satu kitab dari awal sampai akhir berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang saya harapkan dari pertemuan ini. Ya, jadi jangan hanya sebatas katanya. Sehingga Maulidur Rasul SAW yang diperingati itu hanya sebatas seremonial. Ya, ini yang menjadikan kelompok lain menyerang bahwa kalau Maulidur Rasul SAW hanya diseremonialkan, mulai kapan itu? Emang ada contohnya dari akhirnya apa?
perdebatan demi perdebatan lagi yang muncul di umat, ya, baik yang merayakan dengan berbagai cara perayaan ataupun yang tidak merayakan, dua-duanya ada pada dalam kondisi, ya, kebodohan terhadap sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terhadap surah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terhadap risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai momentum-momentum ini, ya, membuka luka lama, gitu. Tapi justru membuka lembaran baru, membuka semangat baru, membuka perjuangan baru, membuka strategi baru, membuka wawasan baru, sehingga tahun demi tahun kita tumbuh. Itu yang saya harapkan dari pertemuan-pertemuan ini, ya. Adapun tadi permohonan mengkaji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik tadi, ya, itu mungkin kita bisa adakan di kesempatan-kesempatan yang lain, ya. Nah, khusus untuk teman-teman di Karawang, setahu saya di Masjid Aliyah Karawang Barat itu akan diadakan bedah buku judulnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang negarawan. Nah, ini buku baru yang baru terbit kemarin ketika IBF. Silakan nanti merapat jika teman-teman semuanya yang ada di daerah Masjid Aliyah, ya. Insya Allah IKADI juga nanti akan lakukan peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara offline nanti di Masjid Al Jihad Islamic Center Karawang, insya Allah. Nanti saya akan share juga informasi lengkapnya di grup, insya Allah. Kurang lebih begitu, Ustaz Wawang. Jika ada yang akan ditanyakan lagi atau para asatidz yang lain akan menambahkan, saya persilahkan. Atau ada nggak jadi kolom chat, ya? Jazakallah Pak Kiai. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ditambahkan. Coba saya periksa di kolom chat, Persilahkan. ada nggak, ya? Bisa mungkin satu lagi atau berapa gitu ya. Oh ya, ini di kolom Ada chat. Kiai. Oh, ada yang bertanya. Jadi Kolom chat ya. Ya, ya. Ustadz bertanya, dalam mengisahkan dakwah para nabi, kan Ustadz pakai metode tadabbur, ya. Adakah tips dan trik untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang membahas kisah dakwah Nabi tersebut? Ini pertanyaan dari akhwat, ya. Bentar, pertanyaan yang keberapa itu, Ustadz, ya? Di kolom chat. itu yang terakhir, Ustaz. Oh, terakhir, ya. Ustadz izin bertanya, dalam mengisahkan dakwah para nabi dan para rasul, Ustadz pakai metode tadaburiyah. Adakah tips dan trik untuk mencari ayat-ayat Quran yang membahas kisah dakwah nabi tersebut? Oh, ada, iya. Ada. Kalau Bapak Ibu beli Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, itu semuanya sudah ada di situ. Sudah dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan itu juga sebenarnya ayat-ayat yang menjadi pijakan-pijakan saya dalam melakukan tadabbur. Kemudian metodologi tadabbur yang saya kembangkan, saya juga sudah upload di grup. Insya Allah nanti saya akan upload lagi di grup. Untuk apa, ya? Kita harus punya metodologi yang telah diajarkan oleh para ulama untuk melakukan pembedahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran, ya, itu semuanya tanda-tanda, itu sinyal-sinyal, ya. Jangan pernah menyepelekan ayat-ayat Al-Quran walaupun satu huruf. Nah, bagaimana cara membedah huruf per huruf, bagaimana cara membedah kata per kata, bagaimana cara membedah ayat per ayat, itu ada metodologinya. Nanti insya Allah saya akan upload lagi di grup, ya, metode seperti apa ketika saya melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya yang Masih ada, Ustaz. ya, ini Ibu Komalasari, ya. Apa bisa ditanya, apakah ada negeri dari zaman Nabi Adam? Adakah negeri-negeri yang belum Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul? Jadi seluruh para Nabi dan para Rasul, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gampangannya begini. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus,
ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kepada mereka. Hanya saja ada nabi dan rasul yang disebutkan namanya secara langsung, dan ada nabi dan rasul yang namanya tidak disebutkan. Itu yang pertama. Bahkan ada nabi dan rasul yang dikisahkan dan ada nabi dan rasul yang tidak dikisahkan. Ya, kan jumlah para nabi dan para rasul itu bukan bukan hanya 25 nabi dan rasul. Kenapa disebutkan 25 nabi dan rasul itu nabi dan rasul yang wajib diimani, ya, diketahui dan dikaji? Karena 25 nabi dan rasul itu namanya secara tegas, secara langsung dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya, para ulama memprediksi, ya, Imam Al-Ghazali, begitu juga Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marah Labidnya. Kalau Imam Al-Ghazali saya baca di dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali, semuanya merujuk pada hadis bahwa jumlah nabi itu 120-an lebih. Ada riwayat yang mengatakan 124.000 gitu, 120 atau 124.000 nabi. Sedangkan rasul itu sekitar 313. Ada yang mengatakan 311 gitu. Ya katakanlah 313 rasul. Itu kalau dirinci siapa saja, nah, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Itu prediksi para ulama tentang jumlah para nabi dan para rasul. Dan diutusnya para nabi dan para rasul, ya, itu sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat, ya, dan kepada generasi demi generasi. Terus ada lagi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Masih ada nih. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, jamaah apa saja yang masih masuk ke dalam golongan itu, yang ajarannya masih lurus? Sebentar. Ini nih satu lagi saya baca dulu ya. Ya, ini nih Pak Yayan ya. Kami termasuk yang setuju dengan acara Maulid Nabi karena bentuk ekspresi kecintaan. Bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kaum milenial yang cenderung a priori dengan ajaran Nabi, bahkan mengidolakan artis Korea, tokoh Barat. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Para dai jangan mudah menstempel, ya. Jangan mudah menjustifikasi. Anak-anak milenial cenderung mengidolakan artis Korea itu. Belum tentu juga, ya. Bahkan para kolonial juga, generasi kolonial bisa jadi mereka lebih mencintai artis-artis India, ya, Nehi. Ya, bisa jadi kan begitu. Nah, bagaimana kita melakukan formulasi dakwah? Maka disitulah butuhnya dai sebelum melakukan dakwah itu memahami objek dakwah, ya, memahami peta dakwah, sehingga dari memahami objek dakwah, peta dakwah, kita menyusun strategi dakwah. Nah, terkadang kita tidak melakukan itu, dakwah itu ngasal gitu, ya. Ustaz Hanan At-Taqi, Ustaz Boni, berhasil mereka dakwahnya ke anak-anak muda, ya. Kalau saya anak-anak muda ya santri saya, ya, anak-anak muda ya pemuda-pemuda yang lain, ya. Walaupun jika dibandingkan antara anak-anak muda dengan orang tua, ya, anak-anak muda basisnya saya pesantren, basisnya sekolah. Kalau orang tua basisnya majlis taklim. Artinya ya semua kalangan kita harus masuki, harus sentuh dengan dakwah Islam, sehingga mau yang tua mau yang muda semuanya mengenal Islam, ya. Kemudian khusus untuk seremonial Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selama tidak mempatenkan bahwa acara maulid yang benar, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seremonialnya harus begini. Kalau tidak seremonialnya begini, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya mengingatkan kepada semuanya,
jangan masuk pada kubu-kubu ekstrim atau kutub-kutub ekstrim. Karena jika seperti itu yang terjadi adalah akan konflik. Dan anak-anak muda dengan konflik-konflik keagamaan seperti itu akhirnya jengah, ya, malas. Kenapa? Karena melihat orang tuanya pada berantem terus, gitu. Saya sebagai seorang dai menjadikan seluruh momentum-momentum yang terjadi itu momentum-momentum dakwah, mendekatkan diri, mendekatkan keluarga, mendekatkan umat. Pada momentum tersebut, jika bulan Rabiul Awal itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih bulan itu sebagai lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka saya sebagai seorang dai menjadikan momentum itu mengingatkan diri dan umat ini untuk memahami sosok Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah bagi kita dan anugerah bagi seluruh manusia, bahkan bagi jagat raya ini. Tanpa harus membid'ah-bid'ahkan gaya begini atau menolak gaya begitu, gitu. Izinkan saya mengekspresikan rasa cinta saya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gaya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mana lagi ya? Udah selesai ya semua ya? Kayaknya ya. Sudah selesai ya? Udah malam juga kali. Ahlus sunnah wal Iya, jamaah. pertanyaan. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah apa saja yang masuk ke dalam yang ini ya. Sambungan yang tadi ya. Oh, ini sambungan yang tadi ya. Sambungan yang Jadi tadi. begini nih. Lebih mudahnya kan di Indonesia itu ormas. Ya. Antum pahami 10 kriteria, ya, 10 kriteria yang dikeluarkan oleh MUI. Apa saja 10 kriteria itu? Ya, saya bacakan aja ya, agar kita semuanya paham. Jika tidak seperti ini, maka dia sesat. Ya, standarnya MUI biar mudah. Apa itu? Pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman. Ya, jika mengingkari salah satu, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia aliran sesat. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak jelas landasannya dari mana, gitu ya. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini seperti Ahmadiyah punya kitab suci lagi namanya At-Tazkirah. Berarti Ahmadiyah sesat jelas. Ya. Kemudian yang keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran Al-Quran. Ya. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran dan tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah, ini harus paham kaidah-kaidah tafsir. Ulumul Quran, ulumul tafsir harus kita pegang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka saya secara pribadi juga saya menyampaikan metode apa yang saya kembangkan dan metode apa yang saya gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingkari kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Ini nanti kelompok inkarus sunnah, ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan para rasul. Menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan para rasul. Ya. Kenapa kita melakukan kajian ini? Ini sebagai kecintaan kita kepada para nabi dan para rasul. Dulu ada seorang kiai yang kepleset lidahnya, Rasulullah umbelan gitu. Kayak bocil yang umbelan otot leho gitu. Itu sampai dihajar. Kenapa? Karena sambil selengean mengarah pada melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya, kemudian yang kesembilan, mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, sholat tidak wajib 5 waktu. Ya, haji tidak usah ke Baitullah, tapi cukup ke Indramayu gitu. Atau sholat
tidak 5 waktu, cukup 3 waktu seperti Syiah. Itu kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Kemudian yang ke-10, mudah mengkafirkan orang, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ya, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Nah, ini hati-hati nih. Mudah mencap orang lain kafir itu, hati-hati. Ya, itu namanya takfiri. Kenapa LDI contoh? LDI itu kenapa sesat? Karena dia mengkafirkan pihak lain. Dan alhamdulillah mudah-mudahan benar ya, sekarang banyak video beredar kemana-mana pertobatan teman-teman LDII ya, yang mencabut akidah takfiri, mudah mengkafirkan orang lain. Bagaimana dengan ormas Islam? Saya ingin menegaskan NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, ya apalagi yang lebih lama itu Syarikat Islam, semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Oh ya, Al-Irsyad, ya. Aktif di maaf saya lupa ya. Al-Irsyad dan teman-teman yang lainnya itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan Islam, dan mereka lah orang-orang yang telah membuktikan rasa cintanya terhadap bangsa dan negara ini. Ya, jadi jangan sampai ya orang NU menuduh orang Muhammadiyah karena anti Maulid, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya ekspresi cinta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda-beda. Bolehkah itu? Boleh, karena itu bukan urusan yang sawabit, tapi itu urusan yang mutaghayyirat. Kurang lebih seperti itu ya. Saya cukupkan ini, ternyata sudah jam berapa? Jam 10 ya, Masya Allah. Mohon maaf terlalu lama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang perlu ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, mohon maaf karena waktunya sudah sangat malam. Ini waktunya sudah untuk beristirahat. Tapi saya membuka ruang untuk tanya jawab dan diskusi di grup. Oleh karena itu, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang belum masuk grup serial dakwah para nabi dan para rasul dalam Al-Quran, silahkan langsung masuk ke dalam grup dan silahkan fokus pembicaraannya untuk mengkaji, mendalami, dan membedah hikmah-hikmah yang ada di dalam dakwah para nabi dan para rasul. Demikian Ustaz Wawang, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf hal yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya kajian tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semakin faham, mengerti, dan menjiwai bagaimana perjalanan perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sosok penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya, dan bagaimana rasa yang ada di dalam batin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai kita sebagai umatnya. Semoga kita tidak akan pernah lelah untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan azan, jawab azan, dan berdoalah setelah azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghalalkan syafaatul uzma darinya kelak di yaumil hisab. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tafadhal Ustaz Wawang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah kepada Pak Kiai yang sudah memaparkan begitu panjang lebar ya, dan sangat mendalam ilmu yang bisa kita dapatkan, apalagi di bulan Rabiul Awal ini ya, momen Maulid, seperti yang tadi disampaikan Pak Kiai tadi ya, untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan membaca sirahnya, kemudian juga mempraktikkan penampilan atau akhlak beliau ya, bagaimana beliau akidahnya, ibadah dan sebagainya. Insya Allah ya akan diaku sebagai umat beliau dan berhak untuk mendapatkan syafaat ya, terutama syafaatul uzma ya di padang mahsyar nanti. Terima kasih kepada semuanya, para bapak, ibu, dan jamaah semuanya yang sudah mengikuti kajian ini. Insya Allah pada kajian-kajian berikutnya semakin banyak lagi yang mengikuti, dan mudah-mudahan wawasan ilmu kita semakin bertambah ya. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Pandu Septa. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Usmauluddin MA. Begitu juga Ustaz Wawang yang sudah membantu acara. Terima kasih. Begitu juga kepada ayah dan bunda sekalian, kami haturkan ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kalam, kita akhirkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap istighfar dan juga doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Silakan selamat beristirahat. Jangan lupa sebelum tidur baca wirid doa ya. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan perbanyak membaca tahlil. La ilaha illallah. Ya, silakan. Saya mohon pamit semuanya. Assalamualaikum. Insya Allah materi-materi saya akan upload di grup ya. Assalamualaikum.